pagi, salam damai Pak Lukman dan teman-teman seperjuangan. Izinkan hari ini saya menyampaikan ringkasan pembelajaran PKN di SD, terlebih khusus untuk modul 6 dan lebih tepatnya saya akan membahas dari 6.5 sampai 6.23. Pengertian hukum menurut para ahli, yaitu Profesor MR.Dr.L.J. van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Tidak mungkin memberi definisi untuk hukum karena hubungan-hubungan anggota masyarakat diatur oleh hukum dan ada 1001. Menurut Pitt, dalam karangannya, itu tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh panca indera. Maka sukarela untuk membuat definisi tentang hukum yang memuaskan. Profesor Sudiran mengatakan bahwa hukum adalah pikiran atau anggapan orang-orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Menurut Perkius, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Sedangkan Profesor Sudiman Karto Hadiprojo mengatakan bahwa hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil dan atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia. Menurut Profesor Mohtar Sumatmaja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Yang terakhir, dari Simorangkir mengatakan bahwa hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa dan berfungsi sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang disusun oleh lembaga berwenang. Hukum memiliki konsekuensi bagi siapa saja yang melanggar. Konsep negara hukum menurut para ahli. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Pengertian lain negara hukum secara umum di mana kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Konsep Immanuel Kant melahirkan pikiran atau pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut dengan konsep Nachfolgerstaat. Dalam konsep ini, negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat. Negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya atau yang kita sebut dengan hukum liberal. Ciri-ciri pembagian hukum: adanya perintah dan atau larangan. 2. Perintah dan atau larangan ini harus ditaati oleh setiap orang. Macam-macam pembagian menurut sumbernya: hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum tata, hukum jurisprudensi. Bisa dibaca pada halaman 6.8. Macam-macam pembagian hukum menurut bentuknya ada 2, hukum tertulis, dan yang kedua hukum tak tertulis. Bisa dilihat pada halaman 6.8. Macam-macam pembagian hukum menurut pelakunya: hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. Ada di halaman 6.8. Macam-macam pembagian hukum menurut pelakunya, yaitu ius constitutum menurut hukum positif, 2. Ius constituendum, dan yang ketiga hukum asasi atau hukum alam di halaman 6.8. Macam-macam pembagian hukum menurut cara angkanya dan fungsinya adalah 2. Hukum material dan hukum formil. Teman-teman dan rekan-rekan serta yang lain bisa membaca di halaman 6.9.
Macam-macam pembagian hukum menurut sifatnya, daya kerjanya, atau sanksinya ada dua. Satu, hukum yang memaksa. Dua, hukum yang mengadu. Halaman 6.9. Macam-macam pembagian hukum kalau menurut isinya adalah satu, hukum publik. Dua, hukum privat. Halaman 6.9. Menurut tim Seymour, hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu hukum normatif, hukum ideal, hukum wajar. Ada di halaman 6.10. Ciri-ciri atau unsur negara hukum menurut Profesor Dr. Sudargo Gautama. 1. Terdapat batasan kekuatan negara terhadap perorangan. Maksudnya, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum. Individual mempunyai hak terhadap penguasa. Halaman 6.11. Yang kedua, adanya asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang ditaati dan harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. Yang ketiga, penggunaan kekuasaan. Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan, yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain dan tidak berada dalam satu tanah. 6.11. Menurut Friedman, melihat negara hukum ada dua arti, yaitu arti formal dan arti material, dan dibagi menjadi dua golongan. Negara hukum dalam arti sempit, dan yang kedua, negara hukum dalam arti luas. Penegakan hukum di Indonesia adalah dalam pergaulan kehidupan manusia sehari-hari, terdapat macam-macam kaidah atau norma yang mengatur kehidupan kita, yaitu 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, 4. Norma adat, 5. Norma hukum. Bisa dilihat lebih detail di halaman 6.17 sampai 6.18. Norma agama bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Norma kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Norma kesopanan bertujuan agar kumpulan hidup berlangsung menyenangkan. Norma adat merupakan sekumpulan peraturan hidup yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat dan ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat bersangkutan karena dirasakan sebagai suatu kewajiban. Norma hukum bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian dalam pergaulan hidup. Kedamaian bisa tercapai jika ada keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Ingat, hukum bersifat memaksa. Sumber-sumber hukum dapat digolongkan dalam klasifikasi berikut ini. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum persetujuan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum kebiasaan dan hukum adat. 5. Hukum jurisprudensi. Jika mengikuti susunan tradisional, dapat menggolongkan hukum sebagai berikut. 1. Hukum privat, yaitu hukum perdata, hukum dagang, hukum privat internasional. Yang kedua, hukum publik, yaitu hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum antar negara, dan hukum pidana. Berkenaan dengan hukum pidana, terdapat dua jenis hukuman menurut pasal 10 KUHP. 1. Hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, atau hukuman denda. Yang kedua, hukuman tambahan, pencabutan dari hak tertentu, penyitaan dari benda-benda tertentu, pengumuman dari putusan hakim. Bisa dilihat di halaman 6.20. Konsep berikutnya adalah delik. Dalam hukum pidana, istilah delik lazim diterjemahkan sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dan ada beberapa macam jenis delik, yaitu delik formal, delik material, delik komisi,
delik omisi, delik kesengajaan, delik kelalaian, delik biasa, delik umum, dan delik khusus bisa dilihat lebih detail di halaman 6.21 sampai 6.22. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.